Pertama, satu, beliau ditinggalkan pamannya yaitu Abu Thalib yang sampai akhir hidupnya tidak masuk Islam. Yang kedua, ya, beliau ditinggalkan istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang pertama yang mengakui kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh baginda Nabi. Ya, jadi kurang lebih mungkin selama 25 tahun. Ya, Nabi itu menikah usia 25, kemudian Nabi diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul itu pada usia 40, lalu Siti Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Jadi sudah menemani baginda Nabi selama 25 tahun. Ya, sangat-sangat sedih beliau. Ya. Lah, ditambah lagi berbagai tantangan dakwah, Pak. Ya, pada masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit dalam dakwah beliau. Ya, jadi suka memaafkan itu bagian dari akhlak Islam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, "Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, jadi Nabi itu pemaaf sekali, Pak. Nabi itu tidak pernah marah. Ya, Nabi itu tidak pernah marah selama yang dilanggar adalah hak-hak pribadi beliau. Ya, beliau itu sangat-sangat pemaaf. Ya, mungkin saya cerita ya. Di tahun 10 masa kenabian, Pak, itu disebut dengan Amul Husni. Tahu ya, Amul Husni itu tahun kesedihan. Jadi pada tahun itu baginda Nabi yang pertama kehilangan paman beliau. Ya, beliau ditinggal wafat Abu Thalib. Paman yang sangat-sangat dicintainya. Ya, dan orang yang sangat-sangat mencintai beliau. Orang yang banyak sekali berjasa dalam dakwah Islam. Ya, karena beliau adalah orang besar di Mekah yang senantiasa melindungi keponakan beliau yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sayangnya sampai wafatnya beliau tidak masuk Islam. Beliau belum masuk Islam. Ya, pada saat Abu Thalib ini sakaratul maut, ya, Nabi sudah menuntun ya agar Abu Thalib ini membaca syahadat. Ya, tapi karena Abu Thalib ini adalah seorang pembesar di Mekah, jadi pada masa-masa itu juga ada beberapa pembesar Mekah, ya, pembesar Quraisy, ada Abu Jahal dan seterusnya yang mempengaruhi. Jangan, ya, mereka melarang Abu Thalib untuk masuk Islam. Ya, engkau harus tetap ada di dalam agama leluhur kita. Ya, kurang lebih begitu apa yang dikatakan Abu Jahal, sehingga sampai Abu Thalib ini berhembus nafas yang terakhir, beliau tidak masuk Islam. Itu pertama. Satu, beliau ditinggalkan pamannya yaitu Abu Thalib yang sampai akhir hidupnya tidak masuk Islam. Yang kedua, ya, beliau ditinggalkan istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang pertama yang mengakui kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh baginda Nabi. Ya, jadi kurang lebih mungkin selama 25 tahun. Ya, Nabi itu menikah usia 25, kemudian Nabi diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul itu pada usia 40, lalu Siti Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Jadi sudah menemani baginda Nabi selama 25 tahun. Ya, sangat-sangat sedih beliau. Ya. Lah, ditambah lagi berbagai tantangan dakwah, Pak. Ya, pada masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat sulit dalam dakwah beliau. Ya, di Taif itu, Pak, di Taif ya. Taif itu satu wilayah di dalam wilayah Mekah juga, dihuni oleh Bani Saqif. Ya, jadi ketika beliau berdakwah di Taif pada tahun itu juga, beliau itu bukan hanya dituduh gila, beliau bukan hanya dihina, beliau bukan hanya dicaci, beliau bukan hanya difitnah, tapi beliau juga disiksa, Pak. Ya, dilempari batu, dilempari kotoran onta, ya, sampai berdarah-darah itu beliau. Sampai bukan hanya orang-orang dewasa, bahkan mereka-mereka yang tua-tua ini yang
yang sudah dewasa ini menyuruh anak-anak kecil ya untuk melempari batu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, nah kalau mau baginda Nabi itu bisa saja memusnahkan kaum Taif itu, ya, karena pada saat itu malaikat sudah menawarkan, ya, untuk membalikkan gunung. Ada 2 gunung di Taif itu, ya, untuk memusnahkan kaum Taif itu. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi tidak mau, Pak. Ya, justru Nabi berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, ya, dan berdoa agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan semoga di antara keturunan mereka nanti akan ada orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Nabi, Pak. Ya. Dan hari ini Taif itu 100% Islam, ya, karena bagian dari Mekah dia di sana. Ya. Jadi kita mungkin tidak sanggup ya seperti itu. Ya. Jadi baginda Nabi itu sangat-sangat pemaaf. Ya, beliau tidak pernah marah selama yang dilanggar adalah hak-hak pribadi beliau. Ya, tapi beliau akan bereaksi ketika yang dilanggar adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Hadis tentang peristiwa ini. Ya, di mana malaikat datang untuk menawarkan kepada Nabi, apa enggak dibalikin aja itu 2 gunung itu, karena sudah keterlaluan apa yang dilakukan oleh Bani Saqif ini. Ya, tapi Nabi menolak. Justru mendoakan mereka agar mereka diberi hidayah dan diampuni atas apa yang mereka lakukan. Jadi Nabi itu memaafkan orang kalau kesalahan itu dilakukan karena mereka tidak tahu, Pak. Kan ada kisah yang ini juga ya, yang masyhur juga ya, ketika ada Badui yang kencing di dalam masjid. Ya, jadi ada orang Badui kencing di dalam Masjid Nabawi itu di Madinah. Ya, jadi Nabi sudah memimpin negara sebenarnya di sana. Tapi tiba-tiba ada orang Badui yang nggak ngerti sebenarnya. Ini kencing di Madinah, sahabat sudah pada marah ini. Ya, apa-apaan ini, ya. Tapi Nabi kemudian justru menenangkan para sahabat. Ya, dia tidak tahu. Lalu menjelaskan kepada orang Badui ini, ya, Nabi menjelaskan ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tempat orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diberitahu. Ada kisah lain kan ketika Nabi ditarik, Pak, ininya. Gamisnya itu ditarik sampai lecet ini lehernya. Ya, Nabi tidak marah, ya, karena yang dilanggar hak-hak pribadi beliau. Ini ketika terjadi di Mekah. Lalu satu kisah lagi, Pak. Mungkin ini kisah yang strategi Nabi itu luar biasa. Ya, kenal Abu Sofyan ya, Pak? Abu Sofyan kenal ya? Ya, kenal ya? Ya, di mana kenalnya, Mas? Ya. Jadi Abu Sofyan itu orang yang sangat membenci Nabi. Pembesar Mekah. Ya, kawanannya Abu Jahal. Ya. Nah, Abu Sofyan ini memang akhirnya masuk Islam dia. Ya, ketika terjadi Fathu Mekah. Padahal ya, sebelum itu Abu Sofyan ini kejahatannya luar biasa kepada baginda Nabi. Istrinya Hindun yang sering mungkin kisahnya juga sangat masyhur, itu adalah orang yang dalam perang Uhud itu memakan jantung dari paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi kejahatan Abu Sofyan dan sang istri ini luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Nabi ketika terjadi Fathu Mekah, lalu kemudian Abu Sofyan masuk Islam? Ya, Nabi datang ke Mekah, ya, untuk mengambil alih Mekah. Karena Mekah sudah sangat-sangat keterlaluan, jahiliyahnya itu sudah sangat keterlaluan, Pak. Ya, di Masjidil Haram itu ada 360 berhala. Ya, kemudian Nabi datang untuk mengambil alih kota Mekah dan Abu Sufyan tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dia. Jadi seluruh orang Mekah sudah tahu, ya, Muhammad sudah punya kekuatan yang besar. Mereka sedang datang dari Madinah untuk menyerang kita. Ya. Lalu ketika Nabi memasuki kota Mekah, ada 3 hal yang dikatakan oleh baginda Nabi. Ya, wahai penduduk Mekah, ya, kalian aman kalau kalian masuk ke dalam rumah kalian masing-masing, ya, lalu kalian tutup pintunya. Itu satu. Yang kedua, Nabi mengatakan kalian aman kalau kalian masuk Masjidil Haram. Ya, lalu yang ketiga apa? Beliau mengatakan kalian aman kalau kalian masuk dan berlindung di rumah Abu Sofyan. Nah, apa maksud dari Nabi ini, Pak? Nabi memuliakan Abu Sofyan karena beliau tahu Abu Sofyan ini orang yang gila hormat.
ya, orang yang agak sombong juga, ya. Jadi Nabi melakukan strategi yang luar biasa supaya Abu Sufyan ini nggak merasa terhina dia, ya. Karena waktu dia masuk Islam itu bisa jadi agak gengsi juga dia, karena teman-temannya, ya, teman sejawatnya sudah pada masuk Islam, ya. Khalid bin Walid itu teman beliau, ya, yang sudah masuk Islam lebih dulu. Kemudian Amr bin As itu juga sudah masuk Islam lebih dulu, ya. Nah, Nabi memuliakan Abu Sufyan supaya Abu Sufyan tidak merasa terhina, dan dia kemudian tercatat juga sebagai seseorang yang berjuang untuk Islam juga, ya, termasuk Hindun itu akhirnya juga menjadi pembela-pembela Islam, ya. Jadi Nabi memaafkan apapun yang pernah dilakukan oleh seseorang selama dia tidak tahu, dan kemudian mereka mau bertaubat, ya. Kemudian mereka mau masuk Islam seperti Abu Sufyan dan istrinya ini dia maafkan. Meskipun dalam banyak catatan kemudian Nabi ini kalau ketemu Hindun nggak mau melihat wajahnya, Pak. Karena Nabi setiap ketemu Hindun beliau teringat bagaimana perlakuan Hindun ini kepada Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib yang tega memakan jantungnya, ya, karena Hindun punya dendam sebelumnya, ya, dalam perang Badar, ya. Nah, ini kisah-kisah yang mungkin menggambarkan betapa pemaafnya seorang baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu Nabi itu juga orang yang sangat tidak suka terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ya, dalam satu hadis digambarkan suatu ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, beritahu aku tentang keutamaan amal seseorang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Uqbah, wahai Uqbah, sil man qata'aka, sambungkan kembali, ya, hubungkanlah kembali tali persaudaraan dengan siapa engkau pernah putus, ya, dengan orang-orang yang telah pernah memutuskan silaturahim denganmu, ya, wa'ati man haramaka, dan kasihilah, ya, orang-orang yang telah membencimu, wa'rid amman zalamaka, dan berpalinglah dari orang-orang yang menzalimi, ya, dari orang-orang yang menzalimi dirimu. Dalam riwayat lain dikatakan berilah maaf, ya, kepada mereka-mereka yang menzalimi, ya. Jadi ini baginda Nabi itu orang yang sangat benci, orang yang sangat tidak suka ketika ada orang-orang yang memutuskan silaturahim, ya. Jadi karena silaturahim itu sesuatu, apalagi kalau ini sama Muslim, Pak, ya, jangan sampai kita terputus silaturahim kita, ya, karena apapun, ya. Kadang-kadang karena persoalan kecil, ya, kita ini gampang tersulut, ya, gampang marah, gampang emosi. Memang kadang kesabaran itu harus dilatih juga, ya. Kesabaran itu harus dilatih. Menjadi orang pemaaf itu juga harus dilatih, Pak. Ya, yang bicara di depan ini juga belum tentu lebih baik, ya, dari bapak-bapak sekalian. Ya, kadang-kadang kita mudah tersinggung, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh akhlak mulia yang lain.